Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan ya. Nah, di luar kesibukan ataupun kebutuhan keperluan Anda semuanya, Anda masih bisa menyisihkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Ini merupakan satu hal yang sangat saya apresiasi, bahwa di tengah-tengah kesibukan Anda masih mau mencari Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas judulnya adalah tentang manifestasi Yesus, ya. Kita akan bicara tentang manifestasi Yesus, ya. Nah, Saudara, kenapa Yesus harus bermanifestasi di dalam kehidupan kita ini? Ini merupakan kelanjutan dari materi-materi yang pernah kita bahas, ya. Kenapa kita harus hidup di dalam Roh? Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh, ya? Nah, di sini Saudara, Roh itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran itu. Dan salah satu kebenaran ini akan mengubah, ada dampak di dalam kehidupan kita. Dampaknya apa? Salah satunya ini, ya, ada manifestasi Yesus di dalam hidup kita ini. Jadi ikut Yesus, belajar tentang Yesus, tentang Allah. Kalau Anda nggak menghidupi dan hidupmu nggak berubah, serta memanifestasikan Yesus nampak dalam kehidupan Anda, ya, apa yang Anda pelajari itu hanya sebuah teori belaka. Tapi kalau Anda bisa memanifestasikan Yesus dalam kehidupan Anda, orang bisa lihat Yesus itu kayak apa, ya, bukan karena Anda cerita, tapi karena Anda menghidupi semua yang Anda kerjakan, semua yang Anda lakukan. Orang bisa mendeteksi, ini kok kayak Yesus ya. Ini kok kayak Yesus ya. Nah, Saudara, memang dari awalnya Tuhan Yesus ini memang dia ingin, ya, masuk di dalam kehidupan kita ini. Anda tahu Wahyu 3:20 ya. Dia ketok-ketok pintu. Pintu apa? Pintu hati. Setiap orang, ya, diketok pintu hatinya, ya, tok-tok, wow. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya, mendapatkannya. Yesus mau masuk ke dalam diri Anda. Kenapa dia mau masuk ke dalam diri Anda? Ya. Nah, di sini Saudara, malam hari ini kita akan bedah bersama-sama. Kita akan pelajari bersama-sama. Kenapa Yesus harus bermanifestasi di dalam kehidupan kita dengan jalan dia masuk ke dalam setiap kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan Yesus mau menjadikan kita ini menjadi rumah bagi Yesus. Ya, rumah bagi Yesus. Nah, Saudara, manifestasi Yesus itu bisa terjadi, ya, terrealisasi itu kalau ada orang yang merespon, mau hidupnya dipakai untuk menjadi rumah bagi Yesus. Amin. Nah, di sini bagaimana Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya kepada dunia yang luas ini. Anda tahu ya, dunia itu luas sekali, ya. Ternyata supaya Yesus ini bisa menyatakan dirinya, manifestasinya bisa dilihat oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk di dunia ini, ia ternyata perlu sebuah tubuh. Ceritanya begini, Saudara. Ketika ia bangkit dari kematian, ya, kita tahu Tuhan Yesus telah bangkit ya. Tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Yang sering kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia pernah turun ke bumi,
Ya, dia lahir melalui perawan Maria, lalu hidup di bumi selama 33,5 tahun. Dia berkarya di muka bumi ini, khususnya dia berkarya selama 3,5 tahun. Setelah 30 tahun dia dibaptis, lalu dia memulai pelayanannya, ya, sampai 33,5 tahun. Lalu Tuhan Yesus ditangkap, lalu disalibkan. Nah, setelah disalibkan dia mati, lalu dikubur selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, ya, kubur Yesus terbuka. Yesusnya bangkit, ya. Yesus bangkit. Jadi orang Kristen itu kan merayakan perayaan berurut-urut, ya. Christmas, lalu kematian Tuhan Yesus disebut Jumat Agung, ya. Nah, biasanya khotbahnya tentang kesengsaraan atau jalan salib, ya, atau 7 perkataan Yesus di atas kayu salib dan sebagainya. Nah, saudara, cerita tentang pengorbanan Yesus itu ada di waktu event kita merayakan hari kematian atau Jumat Agung itu. Lalu hari Minggunya, ya, kita semuanya merayakan kemenangan, hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Setelah dia bangkit, dia masih jalan di bumi ini selama berapa hari? 40 hari, ya. Selama 40 hari Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Kenapa? Yesus ketika dia bangkit nggak langsung naik ke surga gitu. Selama 40 hari ini dia menguatkan kembali murid-muridnya yang sedang goncang. Sebelum Yesus wafat, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya, sebentar lagi kamu akan goncang semuanya. Ini kayaknya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus untuk semua murid-muridnya. Petrus gak terima dinubuatin gitu. Dia bilang ini, walaupun semuanya bergoncang, aku gak akan tergoncangkan. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, Simon, Simon, lihat, ya, aku melihat iblis sudah menuntut untuk menampi kamu. Sebentar lagi kamu juga akan jatuh. Tapi kalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Betul. Ketika Yesus digantung di kayu salib, sebelum dia bangkit, muridnya terkocar-kacir semuanya, sudah, ya, kocar-kacir semuanya. Bahkan ada yang pulang kampung, 2 murid Emmaus itu, ya. Nah, 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu kembali ke dalam pekerjaannya lagi. Kenapa? Merasa leadernya, pemimpinnya, jagoannya sudah mati. Mereka goncang. Bukan hanya itu, mereka juga takut karena diancam, diintimidasi oleh para ahli Taurat, mahkamah agama, dan sebagainya. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, dia nggak langsung naik. Dia masih 40 hari. Ngapain? Pertama dia jumpa murid-muridnya. Dia berikan salum. Damai sejahtera bagimu. Ya, murid-murid yang mendengar itu sukacitanya luar biasa. Dia dibangkitkan kembali, semangat kembali, betul? Selama 40 hari itu. Lalu murid-muridnya diajak ke Bukit Zaitun. Di situ menyaksikan Yesus naik ke surga. Kenapa saya ceritakan begini, saudara? Supaya Anda nggak rancu. Ya, Tuhan Yesus memang pernah turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, ya. Lalu dia naik. Tapi setelah dia naik, saudara, dia masih ingin melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai di muka bumi ini. Ada satu ayat yang mengatakan, ya, dia berkata kepada para murid-muridnya, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Ya, saudara, ayat ini dulu membuat saya bingung ketika belum mengerti tentang rahasia yang disingkapkan ini. Siapa yang bisa melakukan pekerjaan yang besar melebihi dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan? Coba, saudara. Hamba Tuhan sehebat apapun nggak pernah ada yang melebihi apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, bukan? Tapi Tuhan Yesus berkata, ini akan terjadi
kamu akan, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, amin. Nah, Tuhan akan menggenapinya. Cara menggenapinya gimana? Di sini ini saudara, ya, kebenarannya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pekerjaan yang lebih luas, pekerjaan yang lebih besar itu harus terjadi di muka bumi ini. Caranya gimana? Caranya adalah Tuhan Yesus mau masuk ke dalam setiap hidup manusia. Lalu, semua yang rela dimasuki Yesus ini, sekarang hidupnya atau tubuhnya dipakai oleh Tuhan untuk dijadikan rumahnya. Kenapa Yesus melakukan ini? Karena Tuhan Yesus punya rencana. Rencananya apa? Dia masuk ke dalam hidupmu, menjadikan hidupmu sebagai rumahnya. Dia mau berkantor di dalam tubuhmu itu loh. Dia buka kantor, ya. Dia mau melakukan programnya, dia mau melakukan pekerjaannya. Kantornya adalah Anda dan saya yang telah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup Anda, lalu Anda sadar, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Aku ini hanya casing, aku ini hanya rumah bagi Yesus. Yesus sekarang, dia mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan di sini, saudara, ya. Nah, sekarang ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi di antara manusia, dari generasi ke generasi. Dengan cara, ia ingin meminjam tubuh Anda. Untuk ini, ia tebus Anda dari tungku api neraka. Anda dibayar dengan harga kematiannya di kayu salib, lalu roh Anda dilahirkan baru, agar dapat mengikuti pikiran dan gerak-gerik dia. Tetapi semua kepentingan duniawi Anda harus digantungnya di kayu salib, ya. Atau dengan kata lain begini, saudara, ya. Ia meminta Anda dengan sukarela, ya. Ia meminta Anda dengan sukarela tapi paksa. Ya, agar Anda mau menggantung keinginan dan kepentingan Anda untuk disalib. Ya, disalib Anda masing-masing. Nah, nanti ia akan tinggal satu rumah dengan Anda. Ia penyewa rumah, yaitu tubuh Anda. Tubuh Anda dijadikan kantornya dan Anda disuruh pensiun dini, ya. Anda disuruh pensiun dini. Sementara itu, ia mau menunjukkan dirinya kepada dunia melalui kantornya yang baru. Sekarang tugas Anda, ya, hanya menjadi saksi bisu atau silent bystander, ya. Saksi bisu, silent bystander di samping dia, ya. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan karyanya, apa yang mau dilakukan di dunia ini melalui hidup kita ini. Anda disuruh pensiun dini, artinya apa? Anda nggak perlu bikin program-program lagi. Semua program itu harus dari satu bos, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengendalikan hidup Anda itu. Sehingga kehendak Tuhan itulah yang harus terjadi melalui setiap kehidupan Anda itu. Nah, tugas Anda apa, saudara? Tugas Anda tadi dikatakan hanya menjadi saksi bisu, silent bystander, ya. Anda boleh ada di situ. Ketika nanti Tuhan membangkitkan orang mati melalui Anda, kira-kira, melalui hidup Anda, dari dalam hidup Anda itu, Anda ada, Anda melihat, Anda ada di situ, ya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mama, ya, Anda juga ada di situ. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia, ya, Anda juga ada di situ.
Anda menjadi silent bystander-nya. Anda menjadi saksi bisunya Allah. Kenapa? Karena yang mengerjakan sekarang adalah idenya dari Tuhan, tapi yang ngomong nanti Anda. Ya, kalau harus tumpang tangan, Allah atau Tuhan Yesus yang pengen tumpang tangan, Anda yang tumpang tangan, tanganmu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk tumpang tangan kepada orang lain itu. Ya, segala sesuatu harus sesuai dengan ritmenya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara harus mengalami kelahiran baru, ciptaan baru di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya Anda bisa menangkap, mengikuti setiap gerak-geriknya Tuhan itu tanpa ada bantahan di dalam kehidupan kita lagi. Amin. Paulus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia ditangkap Tuhan Yesus, dia menjadi murid Tuhan Yesus. Sekarang dia tahu tugasnya apa. Ya. Oleh sebab itu, untuk dia bisa memanifestasikan Yesus di dalam kehidupannya ini, dia berkata dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Nah, Saudara, sekarang perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Ya, yang di headlight di sini dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Nah, kesadaran atau pengertian bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku ini harus dimengerti dan dipahami oleh semua orang percaya. Ya. Bahwa hidupmu itu sekarang bukan milikmu lagi. Bukan aku lagi. Amin. Ya. Jadi bukan Anda lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam Anda itu. Amin. Nah, Saudara, Kristus yang hidup di dalamku. Tadi dikatakan ya. Jadi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, di sini perlu Bapak Ibu Saudara pahami, perlu Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa hidup Kristus ini harus terus berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Dikatakan begini, demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya, Saudara, luar biasa ini ya. Paulus ya, ketika dia ketemu dengan jemaat di Korintus ya, dia bilang begini ya. Ketika aku ada di tengah-tengahmu ini ya, semua kata-kataku yang indah, semua hikmat yang aku sampaikan ya tentang kesaksian kepada Allah itu ya, itu saudara, itu bukan karena aku tahu, aku pengen, enggak. Karena apa? Paulus menegaskan dalam ayat yang kedua tadi, sebab aku telah memutuskan ya. Sebab aku telah memutuskan. Apa yang diputuskan oleh Paulus di sini, saudara? Ya,
keputusan daripada Paulus ini adalah, ya, dia memutuskan, ya, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui, ya, apa-apa di antara kamu selain Yesus, yaitu dia yang disalibkan ini, ya. Saudara, biasanya ini contoh, ya. Kalau saya sedang pelayanan gitu, lalu diundang, umpama saya diundang ke rumahnya Bu Eva, umpama gitu, ya. Nah, untuk mendoakan, ya, mendoakan mungkin anaknya, kata sebagainya gitu, ya. Nah, ketika saya berangkat gitu, ya, dari rumah, atau ketika menerima undangan itu, saya bukan kadang-kadang berpikir, ya, apa yang, ya, kira-kira yang sedang terjadi. Anaknya Bu Eva itu kenapa, ya? Lalu mungkin saya tanya kepada yang bersangkutan, ke Bu Evanya yang mengundang saya. Bu Eva, kenapa? Apa yang harus didoakan? Anak ibu kenapa? Lalu Bu Eva ngomong, oh gini, oh gini, Pak, ya. Saya mau begini, Pak, supaya anak saya begini, Pak. Ya. Nah, ketika saya melakukan interogasi seperti itu kepada Bu Eva, berarti saya, dari diri saya itu ada rasa ingin tahu, betul, ya? Rasa ingin tahu, Anda nangkep maksudnya, ya? Jadi Paulus itu melayani jemaat di Korintus. Ketika dia mengunjungi jemaat di Korintus itu, ya, Paulus itu nggak mikir, ya, apa, ya, kira-kira apa yang harus aku lakukan nanti, ya. Jemaat di Korintus itu sudah mengalami apa, ya? Ya, biasanya kan begitu, ya. Nah, kadang-kadang saya diundang ke sebuah gereja yang baru sekali mengundang saya. Saya belum kenal nih dengan lingkungan, dengan jemaatnya, dengan kondisinya. Kadang-kadang saya tanya, Pak Pendeta atau hamba Tuhan yang mengundang saya ini, ya, Pak, kira-kira saya harus bicara apa, ya? Nah, kadang-kadang saya nggak usah nanya seperti itu. Pendeta yang mengundang ini karena dia tahu saya seorang pengajar, ya, dia mau, saudara, saya untuk berbicara ini, berbicara itu. Ketika dia memilih tema dan mengarahkan untuk saya ngomong ini, ngomong itu, dan sebagainya, lalu saya balik tanya, Pak, kenapa saya harus pakai tema itu? Kenapa saya harus ngomong ini dan ngomong itu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan jemaat Anda? Ya, nah, itu namanya saya pengen tahu tentang keadaan orang-orang atau jemaat yang nantinya akan saya layani. Paulus tadi katakan apa? Ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Jadi ketika Paulus datang ke Korintus itu, ketemu dengan jemaat itu, dia hanya melakukan sesuatu. Kira-kira apa, ya? Dia tanya tentang Yesus. Dia nggak mau tahu tentang keadaan jemaat. Yang dia ingin ketahui apa? Tuhan Yesus, kenapa engkau jadwalkan saya, beri saya agenda untuk saya sekarang menemui jemaat di Korintus? Engkau mau apa melalui hidupku ini? Hidupku ini kan bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kalau aku pergi, aku datang ke Korintus, itu bukan aku yang datang, tapi yang datang adalah Kristus. Amin. Jadi, apa yang dilakukan oleh Paulus ini sekarang harus mengekspresikan, menunjukkan apa yang sebenarnya akan Yesus lakukan. Nah, keputusan yang harus dibuat adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus itu, yaitu Dia yang disalibkan. Dengan cara seperti ini, saudara, dengan prinsip seperti ini, memanifestasikan Yesus melalui hidup Anda itu nggak terlalu sulit, betul? Mudah sekali. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti Yesus berpikir?
Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di situ? Hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Aku nggak mau mikir tentang apa itu. Aku pikirkan cuma satu, yaitu tentang Yesus itu. Amin. Ayo saudara, sekarang kita mulai belajar. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus mencari tubuh, ya, mencari tubuh. Ibrani 10 ayat yang kelima. Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, nah, saudara, orang-orang yang meresponi untuk mau, ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan, itulah yang akan dijadikan sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. Nah, saudara, nanti Tuhan akan mempercayakan kepada kita sebuah pekerjaan yang lebih besar. Di sini ada pertanyaan begini. Bagaimana ia dapat berkata bahwa Anda akan dapat melakukan semua yang ia lakukan bahkan lebih besar dari yang pernah dilakukannya dahulu? Sekarang jelas bagi Anda bahwa itu digenapinya dengan cara ia sendiri yang mau menyelundup ke dalam dunia memakai tubuh Anda. Sehingga ia dapat bekerja sekali lagi di atas bumi ini. Saudara, ketika kami sampaikan pengajaran ini, lalu ada orang yang mulai mengkritisi, ya, Pak, ya, kenapa tentang cara Tuhan ini masuk ke dalam diri semua orang percaya, kok dipakai kata menyelundup, ya? Kayaknya kata menyelundup itu kan konotasinya itu kayak negatif gitu ya. Ya. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu menyelundup, ya? Karena begini, saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus menyelundup di dalam diri kita ini, ya, orang nggak bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam diri Anda, betul? Tapi, saudara, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu semuanya adalah semua yang dilakukan oleh pribadi yang sebenarnya ada di dalam Anda itu loh. Ya. Dengan perbuatanmu, dengan hasil pelayananmu yang disuruh, dipimpin oleh Tuhan, di sini saudara, Anda nanti bisa menjelaskan kepada orang-orang lain yang Anda layani. Anda katakan bahwa ini yang melakukan bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Itu membuat orang lain jadi bingung juga. Ada beberapa orang tanya pada saya, Pak, kok Bapak tadi dalam doain saya tadi kok bisa punya hikmat berpikir seperti itu, ya? Padahal saya yang ngalami dan sebagainya, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Lalu saya bilang begini, saya juga nggak pernah berpikir seperti itu, Pak. Ya, nah, lalu kalau Bapak nggak mikir, kok Bapak bisa ngomong, siapa yang mikir? Nah, saya bilang ini, ada yang menyelundup, Pak, di dalam diri saya. Yang Bapak tidak tahu. Tapi itu yang mempengaruhi di dalam pelayanan saya. Dia yang menyelundup. Ya, siapa itu? Tuhan Yesus. Sejak saya ya mengundang Yesus masuk ke dalam diri saya, lalu saya bilang, Tuhan, silahkan bekerja melalui hidup saya. Hidupku ini rumahmu. Jadikan hidupku ini menjadi kantormu, Tuhan. Lakukan sesukamu, apa yang ingin engkau kerjakan, ya, untuk kami lakukan sesuai dengan instruksimu. Silahkan buat program-program melalui hidup kami ini. Ya, makanya kadang-kadang apa yang saya lakukan itu nggak pernah keluar dari pikiran saya, dari perasaan saya. Itu kadang-kadang secara spontan, kadang-kadang itu muncul ketika di lapangan begitu saja. Lalu ketika orang tanya, saya bilang, ini idenya Yesus. Ini adalah pikirannya Yesus. Nah, di sini saudara, ini yang disebut menyelundup tadi dulu. Ya, nah, ia sendiri yang mau menyelundup ke dalam dunia memakai tubuh Anda sehingga ia dapat bekerja sekali lagi di atas bumi ini. Dahulu, ketika ia masih di dalam dunia, waktunya pendek, saudara. Hanya 3,5 tahun saja.
Dan lagi pula ia harus membatasi diri karena tugas utamanya harus memikul dosa di kayu salib. Sekarang ia datang lagi meminjam tubuh Anda tanpa beban untuk membayar dosa manusia. Ia lebih merdeka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya sehingga kini ia dapat melakukan yang lebih besar dari yang dahulu. Amin. Nah, nangkep ya? Nah, salah satu pekerjaan yang dahulu tak dapat ia kerjakan adalah apa? Melawan roh agamawi. Ya, melawan roh agamawi. Kenapa Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia 33,5 tahun itu nggak bisa melawan roh agamawi, saudara? Jawabannya mudah. Kalau roh agamawi itu dikalahkan pada waktu itu, Yesus nggak akan mati di kayu salib. Ya, nggak akan mati di atas kayu salib. Nah, prinsip konsepnya itu kadang-kadang kan berlawanan dengan apa yang menjadi paham ahli-ahli Taurat itu kan. Dia selalu merombak, ada perombaan. Nah, disitulah membuat mereka tuh geram. Ya, sampai Yesus itu dicap. Kamu itu sudah menghina hukum-hukum Allah, kamu melawan Allah. Lalu mereka berikhtiar untuk apa? Membunuh Yesus. Makanya Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena salah satu misinya adalah untuk menebus dosa Anda, dia harus mati di kayu salib itu. Oleh karena itu, tentang roh agamawi itu, dia belum bisa bereskan pada waktu itu. Nah, ketika dia datang kembali dengan menyusup ke dalam diri Anda, menjadikan tubuhmu adalah rumahnya, dan dia mulai berkantor di dalam tubuhmu, salah satu proyek besarnya adalah apa? Melawan roh-roh agamawi. Amin. Semua kuasa yang lain telah ditaklukkan. Setan, dosa, perkara daging, alam dan hukum alam, bahkan maut dan alam maut sekalipun. Nah, saudara ya, mengapa yang satu itu tak dapat ditaklukkannya? Tadi sudah saya jelaskan dikit. Karena kalau ia taklukkan, ia tak jadi disalibkan oleh mereka. Kini ia kembali lagi, ia membawa urapan baru yang dapat mengalahkan roh agamawi di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, karena ya, saudara, kalau ia taklukkan, ia tak jadi disalibkan itu. Amin. Nah, terus ia ingin mengerjakannya, yaitu melawan roh agamawi itu melalui Anda sekarang. Jadi salah satu tugas ya yang perlu kita kerjakan apa? Melawan roh agamawi. Ya. Kekristenan ya dalam perjanjian baru itu harus keluar dari perkara keagamawian itu. Keagamawian itu yang membuat orang sulit untuk dipimpin oleh roh. Untuk mengalami transformasi, sulit sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus juga ikuti apa yang ingin Tuhan Yesus kerjakan. Lawan roh agamawi itu. Dimulai dari diri kita. Anda harus keluar dari roh agamawi ini. Ya. Nah, sekarang jadilah orang rohani, bukan orang yang agamawi. Ya, agama nggak mengubah Anda. Agama hanya mengajarkan, tuh. Tapi yang mengubah adalah roh, betul? Agama nggak pernah mengubah. Saya katakan, banyak orang punya agama, ya. Tapi yang bisa mengubah Anda bukan agama Kristenmu. Yang mengubah Anda adalah kelahiran baru. Ketika Anda menjadi ciptaan baru, Anda adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Ya. Satu hari Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus. Nikodemus itu sudah paham, sudah katam dengan Taurat. Disebut ahli Taurat, muridnya Gamaliel. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, tanya tentang persyaratan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, jawaban Yesus apa?
tentang kelahiran baru. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Jangankan masuk, ngintip aja nggak bisa. Ya, ketika Yesus menjawab seperti itu, yang notabene ahli Taurat murid Gamaliel itu bingungnya luar biasa. Gak bisa jawab, saudara. Lalu dia tanya, gimana ini terjadi? Sampai Yesus geleng-geleng di depan ahli Taurat ini. Dia bilang ini, kamu itu pemimpin agama loh. Perkara seperti ini aja kamu gak ngerti. Tentang kelahiran baru ini kamu gak ngerti. Nah, saudara, orang khatam menjadi orang yang beragama gak menjamin, betul? Hidupnya bisa berubah. Mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Yesus katakan, orang lahir baru itu seperti angin. Ya, pergi bergerak terus, gitu. Menerobos. Ada sesuatu yang baru. Paham yang baru. Hidup yang baru. Bukan dikerjakan oleh kemampuan manusia, tapi digerakkan dan dikerjakan oleh roh yang besar, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, sekarang melawan roh agamawi itu pekerjaan kita. Yang Tuhan Yesus inginkan terjadi, ya dia mulai pengaruhi hidupmu untuk Anda melakukan apa yang dia ingin lakukan ini. Lawan itu roh agamawi. Dimulai dari diri Anda. Keluar dari roh keagamawian itu. Ya. Anda bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi Anda adalah manusia roh sekarang. Amin. Yang dipimpin oleh roh. Manusia roh yang dipimpin oleh roh, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan saudara, ya. Kalau Anda membaca ya ayat ini, jangan berhenti hanya pada ayat 12. Ayat 12 itu belum titik, saudara. Anda lihat ya. Belum titik. Ya. Dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, ya. Nah, titik di sini masih dilanjutkan di ayat yang sama, betul? Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang terjadi, ya, sebelum titik di sini ini didukung dengan ayat berikutnya. Sebab, ya, kenapa Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, ya. Jadi siapa yang melakukan, saudara? Kalau ada orang sakit, Anda yang sudah menjadi rumahnya Yesus, ya, lalu Anda digerakkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi, datang, ya, untuk menolong orang yang sakit itu. Ketika Anda datang, ya, lalu terjadi mujizat, orang itu sembuh. Siapa yang melakukan? Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan bukan Anda. Yang menyembuhkan adalah Yesus. Amin. Yang menyembuhkan orang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika Anda ketemu dengan orang sakit, bukan keinginanmu lagi
untuk Anda munculkan dari dalam dirimu itu, ya, aku pengen dia sembuh. Enggak, ya. Sebelum Anda melakukan sesuatu terhadap orang itu, Anda tanya sama Tuhan. Ya, Tuhan, Engkau yang ada di dalam diriku, apa yang kau ingin lakukan terhadap orang itu? Nanti kalau Tuhan bilang gini, aku mau menyembuhkan dia. Nanti ada instruksinya lagi. Gak usah tumpang tangan. Katakan sepatah kata saja. Ya, deklarasikan aja kesembuhannya. Anda nggak usah berdoa yang bertele-tele dengan orang itu. Karena ada instruksi dari Tuhan Yesus di dalam dirimu itu, Anda cuma meneguhkan, mendeklarasikan saja. Anda katakan, Tuhan telah menyembuhkanmu. Jadilah sembuh. Kalau dia lumpuh, sekarang bangkit. Berjalan. Nah, Anda lakukan itu saja. Kenapa? Anda sudah mendapatkan info, instruksi, keinginan Tuhan sudah Anda ketahui. Tuhan pengen orang itu sembuh. Cara menyembuhkannya nanti dia juga yang akan kasih tahu. Gini loh caranya, ya. Tarik tangannya. Karena dia masih bimbang, ragu-ragu, merasa dirinya itu nggak bisa jalan dan sebagainya. Angkat, bantu saja, ya. Nah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang itu jalan, saudara. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Anda. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyuruh Anda. Dia, Tuhan Yesus, pengen orang yang di depan Anda itu sembuh. Itu artinya menjadi rumah bagi Yesus. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, betul? Melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan selama dia pernah turun di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Tapi dengan catatan, yang melakukan sebenarnya masih Yesus juga. Kalau dulu dia masih punya tubuh daging, dia nggak pinjem tanganmu. Dia masih punya tubuh daging, dia nggak pinjem mulutmu untuk ngomong. Tapi sekarang karena dia hanya punya tubuh roh, sekarang dia hanya menginspirasi Anda supaya tubuhmu ini sekarang boleh bereaksi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dia mau Anda ngomong apa, dia mau Anda melakukan apa. Nangkep saudara ya, menjadi rumah bagi Yesus. Ada proyek yang besar di sini, ya. Oke. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami, ya, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatanmu telah menjadi sempurna. Ya. Nah, saudara, Paulus katakan, ya, walaupun kita masih hidup di dunia ini, ya, tapi senjatanya dalam perjuangan bukan senjata duniawi, tapi sesuatu yang dilengkapi oleh Allah. Itu yang kita gunakan, ya. Senjata-senjata yang dilengkapi oleh Allah yang diberikan ke dalam diri kita ini dampaknya luar biasa. Ya, bisa meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, menawan segala pikiran dan
menaklukkannya ya kepada Kristus. Nah, Saudara, jadi kita perhatikan di sini. Ada proyek yang besar yang Tuhan sedang canangkan di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan luar biasa, Saudara. Dengan kita menyadari ya keinginan Tuhan, kita disebut sebagai orang yang bijak, ya. Bijaksana. Bukan karena mikir sendiri, nurut maunya Tuhan. Amsal 21:22 katakan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Nah, Saudara, ternyata pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang disebut pekerjaan yang besar ini. Kenapa pekerjaannya harus besar? Kok enggak pekerjaan yang biasa-biasa saja? Kenapa Tuhan harus menjanjikan itu kepada kita semuanya? Karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan ini punya tujuan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan dunia ini. Ya, untuk meyakinkan dunia ini. Nah, ia ingin seluruh dunia percaya kepadanya dan mempermuliakan Allah Bapa itu. Bagaimana itu dapat terjadi, Saudara? Ya, harus ada demonstrasi yang meyakinkan melalui pekerjaan yang besar seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus dahulu. Pertanyaannya lagi, siapa yang akan melakukannya? Seorang hamba Tuhan yang amat diurapi sekalipun tak akan mampu meniru Tuhan Yesus sedikit pun. Hanya bila ia sendiri hidup di dalam diri hamba Tuhan itu, baru hal itu dapat terjadi. Jadi proyek yang besar itu sebenarnya untuk apa? Untuk mendemonstrasikan. Supaya, ya, di sini, supaya dunia ini boleh percaya. Yakin. Nah, kenapa sih? Karena banyak orang kadang-kadang kan butuh bukti, betul? Orang Kristen tuh kalau bikin lagu luar biasa loh. Ya, tentang Tuhan Yesus ya. Yesusku luar biasa, Allahku dahsyat berkuasa, betul? Allahku hebat. Wow. Ketika Anda bicara tentang kehebatan luar biasa, kebesaran Allah itu, ketika Anda ngomong dengan orang-orang dunia, apakah Anda bisa meyakinkan hanya dengan kata-katamu? Aku punya Tuhan yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Wah, ya. Kaulah Tuhan penyembuhku, ya. Jehovah Rafa. Anda kadang-kadang berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ketika Anda mulai memperkenalkan Tuhan, ya, dengan sifat atau nama-namanya yang hebat-hebat itu, apakah kira-kira orang bisa mudah dengan yakin dan percaya hanya dengan Anda katakan, Tuhan itu besar loh. Tuhan itu hebat loh. Ya. Mereka biasanya tanya, kalau Tuhanmu hebat, hebatnya kayak apa? Besarnya seperti apa? Dahsyatnya itu bagaimana? Di sini Anda bisa membuktikan. Ya. Tuhan Yesus pernah melatih 3,5 tahun itu. Murid-muridnya kan diajak pelayanan sama Tuhan Yesus ya. Untuk apa? Melihat Yesus mendemonstrasikan kuasanya di muka bumi itu. Mungkin ketika Tuhan Yesus sedang melakukan demonstrasi itu, murid-muridnya, wow, keren, wow, dahsyat, betul? Anda ingat, ketika mereka bersama dengan murid-muridnya ada di sebuah kapal. Lalu kapal itu dihantam dengan angin sakal. Ya, ombak badai, ngamuk semuanya. Mereka ketakutan. Lalu Yesus berdiri. Ya, karena dia sedang ada di buritan, dibangunkan.
Lalu Yesus bangkit berdiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia hardik, betul nggak loh? Ombak angin itu. Dan akhirnya semua berubah jadi tenang semuanya. Ketika melihat seperti itu, murid-muridnya heran, ya, heran dengan Yesus itu. Siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin pun tunduk dengan dia, ya, sehingga ombak pun tunduk dengan dia. Siapa sebenarnya dia? Nah, sekarang saudara, kalau Anda mau bicara tentang kedahsyatan, kehebatan Tuhan, seperti Anda apa yang Anda baca tentang kisah Yesus selama di muka bumi ini, mereka nggak mudah begitu percaya. Ya, nah, Anda harus bisa membuktikan. Oleh sebab itu, saudara, di sini Anda dituntut. Dituntut untuk apa? Untuk bisa meyakinkan dunia ini dengan mendemonstrasikan melalui pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, apa yang pernah Yesus lakukan? Sekarang Yesus mau ulang lagi, bahkan lebih besar lagi melalui hidup kita ini. Amin. Gak ada orang yang bisa. Tapi kalau orang itu mau dipimpin dan Tuhan mau memakai hidup Anda, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Yohanes 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Ya. Yohanes pasal 7, ayat 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Yuk kita baca sama-sama ya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, nah ini pola yang dibangun Yesus. Yesus memperkenalkan Bapaknya dengan cara apa? Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam dirinya itu. Nah sekarang sama, kita pun juga begitu. Kalau kita memperkenalkan Tuhan, Yesus dalam kehidupan kita, lakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Roma 11 ayat 36, ini basicnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak orang Kristen, saudara, berdoa begini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bertindak. Engkau ulurkan tanganmu, jamahlah hambamu. Dalam konsep mereka terbayang bahwa Tuhan itu bekerja sesuai permintaan mereka dengan melakukan hal-hal tertentu dengan rohnya di dunia ini. Hal itu tak akan terjadi, sebab ia membutuhkan tubuh manusia untuk dipakainya, mengerjakan hal-hal yang diminta. Ia harus mengirimkan seorang hambanya untuk menjawab doa itu. Jadi mengapa doa orang-orang yang berseru-seru dengan sungguh-sungguh itu tak terjawab? Jawabannya, karena memang Tuhan tak punya orang atau kekurangan orang untuk dikirim. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Tuhan itu pengen nolong banyak orang. Tapi untuk menjangkau mereka itu dibutuhkan ya, tangan-tangan yang terulur mau datang kepada mereka itu. Siapa itu? Anda dan saya. Dengan kita mengerti bahwa manifestasi Yesus itu harus mulai terjadi, dia mau jadikan hidupmu itu menjadi rumah bagi dia. Malam hari ini saya harap Bapak Saudara ya, merespon. Kalau perlu ngelamar, Tuhan, ini hidupku. Silahkan kuasai hidupku ini, jadikan hidupku ini rumahmu. Memerintahlah di dalam hidupku ini. Ya, berdaulatlah di dalam hidupku ini. Lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Sesuka-sukamu Tuhan. Aku mau nurut. Aku mau melakukannya. Ya,
Kalau engkau ingin melakukan sesuatu yang besar, aku siap Tuhan. Supaya engkau dikenal. Orang bisa melihat Tuhan yang besar melalui demonstrasi yang boleh aku kerjakan karena proyekmu yang kau percayakan kepadaku itu. Ya, coba mulai. Ada beberapa orang mulai kecewa, saudara, dengan Tuhan. Ya, begini, saudara. Sebenarnya bukan Tuhan yang mengecewakan. Mereka kecewa karena keinginannya sendiri. Saya menemukan, ya, ketemu dengan seorang, ya, berapa kali ketemu dengan saya, akhirnya dia bilang, ya, saya mau bikin gereja, ya, gereja yang besar. Wah, saya mau undang Benihin, saya mau undang Marisilo, oh semuanya gitu ya. Wah, gitu ya, merasa dia punya duit, merasa ini dan itu dan sebagainya. Saya dengerin saja gitu ya, ya. Akhirnya jadilah dia bikin gereja. Ya, pembukaan gereja saya datang juga untuk ya ikutlah gitu aja. Ya karena dia sahabat. Jadi akhirnya saudara, dia ambil orang-orang yang populer-populer, ya, yang dengan berpikir ya dengan cara itu dia berpikir nanti bisa menyedot ya, menarik banyak jiwa-jiwa yang datang. Ya, karena apa? Ini orang-orang populer dijadikan timnya semuanya seperti itu. Nah, akhirnya saudara, wah bentrok, ya, jadi gini-gini dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya dia ditinggalkan sendirian. Dia bingung, gitu loh. Gereja sudah jadi ini dan itu dan sebagainya. Nah, akhirnya ngobrol lagi dengan saya. Ya, di sini dia mulai bilang, aduh, gitu ya. Anda lihat ya, keinginan untuk menjadi besar, menurut caranya sendiri, ujung-ujungnya kecewa. Kalau Tuhan yang pengen Anda buka gereja, lalu Tuhan ingin gerejamu jadi besar, walaupun ada yang menahan sekalipun, nggak ada yang bisa menahannya, betul? Kenapa? Keinginan Tuhan ada di situ itu loh. Mulai belajar. Jangan sampai Anda menjadi kecewa karena Anda pengen. Jadi orang kecewa itu biasanya apa? Karena pengen. Kalau Anda nggak pengen, Anda nggak kecewa, bukan? Pak, tapi kalau nggak pengen gimana? Ya loh. Memang ada resikonya, Pak. Kalau saya pengen, kalau nggak dapat, saya bisa kecewa. Betul ya? Tapi hari ini kita belajar. Sebenarnya, ada yang pengen. Yesus pengen melakukan sesuatu melalui hidupmu. Dan proyeknya bukan abal-abal. Proyeknya bukan receh, betul? Bukan cemen. Proyeknya adalah sesuatu yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Itu keinginan dia, amin. Melalui hidupmu, dia mau dikenal. Itu keinginan dia, amin. Dan Anda, ya, untuk itu akan dipercayakan oleh Tuhan yang pengen itu untuk melakukan, mendemonstrasikan mujizat-mujizat, perkara-perkara yang besar. Nah, ngikutin keinginannya Tuhan, nggak akan jadi kecewa. Amin. Siapa yang sudah mulai kecewa karena pengen? Stop pengen. Amin. Alkitab bilang jangan mengingini. Amin. Sisakan satu saja. Keinginannya apa? Mau taat kehendak Tuhan. Itu keputusan, sebenarnya bukan keinginanmu. Ambil menjadi decision, keputusan di dalam hidupmu. Keputusanku adalah ikut Tuhan. Betul? Ikut maunya Tuhan. Amin. Respon sekarang. Tuhan, ini aku. Ya. Silahkan utus aku. Jadikan aku messengernya. Jadikan aku utusanmu untuk melakukan apa yang engkau ingin kerjakan di muka bumi ini. Siapkan dirimu, nanti Tuhan akan melengkapi Anda dengan perlengkapan-perlengkapan rohani yang luar biasa. Amin. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus,
Haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Dia utus, ya. Dia utus, dia suruh. Yohanes 13:20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa saja yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kalau semua apa yang Anda lakukan itu atas dasar diperintah oleh Tuhan, orang yang menerima Anda berarti menerima yang mengutus Anda, betul? Menerima Yesus. Menerima Yesus artinya juga menerima Bapa yang mengutus Yesus. Ya. Tapi kalau Anda datang melayani atas dasar keinginanmu sendiri, hanya minta Tuhan sertai dengan kuasa supaya terjadi mujizat ini, tapi alasan Anda datang itu karena Anda pengen. Ketika orang menerima Anda sebenarnya bukan menerima Yesus, tapi dia menerima Anda, betul? Ya. Nah, sekarang nangkep ya. Kalau Tuhan yang suruh, Anda diutus oleh Tuhan ke tempat pelayanan itu artinya orang yang menerima Anda, menerima Yesus yang mengutus Anda, dan juga menerima Bapa yang mengutus Anda. Sehingga apa? Mereka yang diterima itu selain Anda itu akan membackup pelayanan Anda nantinya. Ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan lagi berikutnya ya. Mengapa janji-janji Tuhan nampaknya banyak yang tak terpenuhi bagi orang yang sudah percaya kepadanya? Ya. Sering terjadi ya. Tuhan janjimu itu indah, janjimu itu luar biasa. Tapi kenapa nggak pernah terjadi, nggak pernah terpenuhi bagi orang-orang yang percaya ini? Sebenarnya jawabannya mudah, saudara. Jawabannya adalah karena sedikit hamba Tuhan yang benar-benar mau hidup menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kebanyakan mau menjadi hamba Tuhan terus-menerus, yang bikin rencana-rencana sendiri sambil minta-minta Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Nah, ini harus dirombak, betul? Jangan terus-menerus bikin rencana sendiri sambil berdoa minta Tuhan memberkati rencanamu itu. Jadilah sahabat, ya. Anda ngerti ya? Apa itu sahabat, saudara? Ya. Yohanes 15:14, ya. Sorry. Sebelumnya Yesaya 6 ayat 8 dulu, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku, utuslah aku. Ini ayat ini bisa digabung dengan ayat di atasnya tadi ya. Oke, lanjut ya. Yohanes 15:14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Banyak orang nggak mau jadi sahabat, maunya jadi hamba Tuhan. Ya, jadi hamba. Apa bedanya sahabat dan hamba? Pernah kita bahas ya? Apa bedanya sahabat dan hamba? Hamba itu ya, yang di benaknya cuman ada apa? Kerja, 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 dan kerja. Jadi tujuannya gini, aku kerja supaya berkenan kepada dia. Lalu mulai berpikir, apa yang bisa aku kerjakan supaya Tuhan itu senang? Ya, dia mulai bikin program, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, sambil minta Tuhan untuk memberkati supaya sukses. Itu yang disebut hamba-hamba Tuhan. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, Anda bukan sekedar menjadi hamba Tuhan. Anda harus mau ya untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Tadi dikatakan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan. Karena seorang sahabat itu tahu tentang apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Kenapa? Karena sahabatnya akan curhat. Ya.
Tapi kalau hamba enggak. Sahabat itu tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Betul-betul. Dia ambil keinginan tuannya itu. Dia kerjakan apa yang menjadi keinginannya tuannya itu. Nah, lalu terjadi sesuatu yang besar. Untuk siapa? Dari dia, oleh dia, kepada dia. Amin. Ia dari dahulu mencari sahabat, saudara, yang dapat menolong dia. Ya, menjadi sehati, sepikir dalam perjuangan yang dia hadapi. Konsep kebanyakan orang justru sebaliknya, mereka merasa berhak meminta Tuhan menolong mereka di sini dan di sana setiap hari. Nah, jadi siapa yang harus menolong siapa sekarang? Ya, siapa yang harus menolong siapa? Ini nggak bisa diomongin dengan orang-orang yang belum ikut kelas pemuridan, ya. Yang sudah ikut kelas pemuridan akan mengerti ketika nanti saya jelaskan siapa yang harus menolong siapa. Selama ini Anda merasa bahwa Tuhan yang harus menolong Anda, betul? Sekarang Anda harus sadar bahwa Tuhan ingin bantuan Anda. Saya ini siapa, Tuhan? Kok saya menolong Tuhan? Nah, saudara, ketika Anda dijadikan seorang sahabat, derajatmu diangkat naik. Sehingga Anda sekarang menjadi partnernya dia, betul? Di sini, karena Anda tahu apa yang sedang diinginkan oleh Tuhan, oleh sahabatmu, sekarang Anda mau tolongkan sahabatmu itu, betul? Dengan apa? Melakukan, merealisasikan, menyatakan apa yang sedang diinginkan oleh sahabatmu itu di dunia ini. Karena, kenapa dia cerita dengan Anda? Kenapa itu semuanya diberitahukan kepada Anda sebagai sahabatnya? Karena dia tahu Anda bisa melakukannya. Nah, ini bukan nyombong, enggak. Tuhan tetap lebih besar dari Anda, tetap. Tapi berhubungan dengan manifestasi Yesus ini, ya, proyek Allah yang besar yang harus terjadi di muka bumi ini, dia sekarang mau berkolaborasi dengan Anda. Amin. Mau berkolaborasi dengan Anda. Dia butuh Anda. Ketika Anda mulai ngerti ini, tiap hari Anda mulai berpikir, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Kalau Anda mungkin terlalu sungkan, nggak layak ngomong, Tuhan, apa yang bisa aku bantu? Gitu ya. Anda cukup ngomong gini, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Gitu ya. Sebenarnya sama aja. Betul ya? Tuhan, apa yang bisa aku bantu supaya keinginanmu bisa terrealisasi di muka bumi ini? Masih bingung ya? Masih bingung? Nanti boleh diulang lagi YouTube-nya. Ya, supaya penjelasan dari awal ini sampai akhir nanti, ya, ini bisa Anda tangkap dengan benar. Ketika saya berkata, Anda sekarang boleh menolong Tuhan. Bukan berarti Anda menjadi sombong, menjadi lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Karena memang Tuhan mau, dia butuh pertolongan Anda. Karena Anda dijadikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Siapa yang harus menolong siapa? Ya, pertanyaan ini boleh Anda jawab secara pribadi. Tuhan, sekarang aku tahu. Aku yang harus menolong Engkau. Ya. Memang dulu Engkau telah menolong saya, Tuhan. Sampai saya boleh kuat. Sampai saya boleh menjadi seperti ini pada hari ini. Sekarang aku tahu kenapa Engkau beri aku kekuatan yang luar biasa. Kenapa Engkau beri aku kekayaan yang luar biasa ini. Nah,
Anda sekarang tahu. Ya, Anda dijadikan kuat oleh Tuhan. Supaya apa? Anda boleh menjadi tangan yang kuat di muka bumi ini. Untuk memanifestasikan Yesus di muka bumi ini. Amin. Nah, sekarang perhatikan lagi ya. Ia justru membutuhkan pertolongan Anda untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Ia perlu instrumen-instrumen, juga perlu tubuh Anda sebagai kantor kerjanya. Amin. Sebagai kantor kerjanya. Oke, saudara, lanjut ya. Kita habiskan ya tentang manifestasi Yesus ini. Satu paket supaya ngerti nggak kepotong. Markus 14, 37 sampai 40. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati mereka sedang tidur, lalu ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walaupun 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan ya kepadanya. Ya, nah kadang-kadang ya, walaupun Tuhan ini mau kita terus berjaga, kadang-kadang ini tubuh manusia itu lemah, merasa nggak sanggup. 2 Timotius 2:21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin. Nah, sekarang persiapannya apa? Sucikan dirimu. Sehingga Anda dipakai untuk menjadi perabot. Ya, dikuduskan, dipandang mulia, dikuduskan, dan dipandang layak untuk melakukan proyek Allah yang besar itu. Ya, pikiran Anda sekarang harus dipusatkan. Kolose 3, 1-2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Apa artinya cari hal yang di atas? Mengetahui apa yang mau dilakukan, programnya Allah itu loh. Itu artinya mencari hal yang di atas. Amin. Pada akhir zaman, saudara, ini Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya sendiri melalui Anda. Bukan lagi Anda yang harus mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, tetapi Ia sendiri yang akan berkhotbah melalui Anda. Seperti pada zaman Ia dahulu datang pertama kali, Ia akan bercerita tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah, disertai tanda-tanda ajaib untuk meneguhkan beritanya. Jadi akan ada banyak sekali Yesus bermunculan di mana-mana di atas muka bumi ini. Ya, nah saudara, sekarang kalau toh Anda berkhotbah, kayak saya ya, sering khotbah, mengajar seperti ini, banyak orang kan mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, tuh ya. Kalau orang khotbah ya, lalu isinya tentang politik aja gitu ya, karena mungkin hari ini sedang menghadapi pilpres gitu, ya. Jadi dia kutip satu ayat tuh, nanti isinya semua beritanya hanya ini segala macam gitu, ya. Nah dia sebenarnya nggak sedang khotbah, sedang apa? Sedang ceramah, kampanye dan sebagainya, ya. Khotbah kebanyakan kan apa? Mesti ada unsur Yesusnya, ya. Tapi saudara, di sini ya, ketika Anda mulai menjadi rumah bagi Yesus, ketika Anda berkhotbah, sekarang Anda tidak mengkhotbahkan Yesus. Lalu mengkhotbahkan apa, Pak? Ya. Nah, Anda bukan sedang mengkhotbahkan Yesus tadi dikatakan ya. Nah, tapi Yesus sedang berkhotbah melalui hidup Anda. Jadi yang khotbah siapa? Yang khotbah bukan Anda. Yang khotbah siapa? Yang khotbah Yesus, betul? Nah, jadi doanya nanti beda lagi. Kalau orang yang mengkhotbahkan Yesus, doanya begini, Tuhan, ya, pakai hambamu ini, gitu ya, ya, supaya kami bisa, ya, membagikan, menceritakan tentang kebesaran-Mu Tuhan.
Gitu. Urapi hambamu ini, gitu ya. Biarlah hambamu ini boleh mengkhotbahkan engkau. Wah. Jadi nggak berdoa gitu lagi. Ya, khotbahnya gimana? Tuhan Yesus, silahkan engkau berkhotbah hari ini. Pakai mulut hambamu ini. Apa yang ingin kau sampaikan? Sampaikanlah itu. Ya. Nah, di sini bukan berarti lalu Anda nggak ada persiapan khotbah, enggak. Ya. Justru saudara, sekarang sebelum saya mempersiapkan khotbah, walaupun saya punya bahan-bahan khotbah yang sudah saya simpan di file gitu, tapi saya tanya, Tuhan Yesus, engkau mau bicara apa? Engkau mau khotbah apa? Itu sudah saya tanyakan jauh-jauh hari sebelum saya khotbah, saudara. Ya, kadang-kadang dia pinjem materi yang sudah ada. Bisa, ya, khotbahin ini loh, materimu itu, boleh. Tapi Anda sudah mendapat izin dari dia untuk menyampaikan itu, dan itu yang menjadi keinginan dia untuk Anda sampaikan tentang apa yang sudah ada di dalam file Anda. Tuh. Mungkin saudara ya, dia menginspirasi tentang hal yang baru. Sehingga Anda punya khotbah yang baru hari itu. Walaupun itu sudah jadi, saudara. Ya, kadang-kadang ya pada hari hanya saya tetap tanya, tuh, silahkan Tuhan Yesus, berkhotbahlah hari ini. Kalau dia masih mau pakai khotbah yang kemarin, persiapan itu, ya jalan terus. Tapi kalau dia rombak lagi, jadi on the spot, ya ikutin aja mengalir seperti dia. Ketika saya cerita tentang mengalir, Tuhan pakai saya tentang itu, semua persiapan saya nggak dipakai oleh Tuhan gini-gini. Ya, ada satu orang ya, dia berpikir, wah kalau gitu nggak usah persiapan ya. Ya, ketika dia diundang khotbah ke macam, lalu waktu puji-pujian begitu, dia bingung. Ya, dia cari-cari ayat dulu, cari-cari ayat dulu, dia tulis dulu, gitu-gitu. Ya, nah, ketika di mimbar kalau macam itu masih kelihatan nggak siapnya seperti itu. Nah, ketika saya melihat ya orang ini, lalu saya tegur, ya, karena dia teman saya baik, saya bilang nggak bisa begitu, ya. Melayani Tuhan itu harus ada siap persiapannya juga. Walaupun kadang-kadang Tuhan take over, sehingga kita flowing, ya, on the spot, bisa seperti itu. Mengkhotbahkan Yesus itu yang sudah umum. Tapi izinkan Yesus berkhotbah. Yang khotbah Yesus melalui hidup Anda. Jadi Anda diinspirasi oleh Tuhan hari itu. Amin. Nah, nanti mungkin Anda akan mengalami satu hari, ya. Oke, Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, siapa yang memberitakan? Yesus sendiri melalui murid-muridnya, dengan perantaraan murid-muridnya. Dia memberitakan dari barat sampai ke timur, timur dan barat berita yang kudus. Yesus sendiri yang melakukan, dia yang khotbah. Amin. Nah, Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pertanyaannya, kenapa dia turut bekerja? Ya, kenapa dia turut bekerja dengan menyertai tanda-tanda? Karena dia berkewajiban. Karena semua yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu adalah ide gagasannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Makanya dia turut bekerja. Yohanes 14, 19-21. Sesaat lagi di dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, siapa di dalam siapa? Termasuk Anda ada di dalam dia, betul? Nah, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Anda pun di dalam dia. Dan dia juga ada di dalam Anda. Ini bicara tentang kehendak. Kehendak Bapa ada di dalam Yesus, ya. Nah, kehendak Yesus ada di dalam Anda, sehingga Anda ada di dalam kehendak dia, ya. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan tinggal kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, oke ya. Terus mandi. Nah, oke. Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya dari segala sifat keilahiannya agar dapat menjadi sama seperti manusia, hanya tidak, ya, jadi dapat menjadi sama manusia, hanya tidak berdosa. Dengan prinsip yang sama, setelah ia memperoleh manusia, orang percaya, sekarang harus mengosongkan dirinya dari segala sifat kemanusiaannya agar menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaannya. Ya, nah ini harus dilakukan, mengosongkan kemanusiaannya. Satu ayat lagi ya, Filipi 4 ayat 2, Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini jawabannya kenapa Yesus bisa melakukan agendanya Bapa. Karena dia mengosongkan dirinya. Kalau Anda bisa mengosongkan dirimu, ya, nanti Anda akan bisa melakukan kehendak Bapa di dalam diri Anda. Amin. Nah oleh karena itu Anda harus diubah, ya, menjadi serupa dengan dia. Tapi ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, ya. Jadi harus ada perubahan, ya. Semuanya ini harus diubah. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Dan berkata-kata tentang hal di bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Semua bisa terjadi kalau apa? Aku harus makin kecil. Amin. Dan ia harus semakin besar di dalam diri kita ini. Ya, ubah dirimu sampai diubah serupa dengan dia. Amin. Jangan pernah berhenti berubah kalau belum menjadi sama seperti Yesus. Mengikut Yesus, saudara, itu berarti mengalami perubahan terus-menerus. Kita diubah menjadi serupa dia dalam kemuliaan. Amin. Kemuliaan secara alam roh nampak sebagai cahaya yang terang. Tetapi di dalam hidup secara materi, kemuliaan itu nampak di dalam karakter seseorang. Jadi lihat ya, secara roh, itu Anda penuh dengan kemuliaan, cahaya yang terang. Ya, bisa dilihat oleh orang-orang yang mata rohnya terbuka. Ada terang yang besar dalam diri orang itu. Tapi dalam hidup secara materi, orang bisa melihat apa? Karakter Anda yang berubah. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang belum penuh, tapi sedang diubah. Amin. Nah, Anda pastikan Anda sedang berubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, 1 Yohanes 2:6. Siapa yang mengatakan bahwa ia adalah ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini bicara tentang karakternya, betul? Kalau Anda percaya, mengasihi Yesus, hidup di dalam Yesus, Anda harus punya karakter Yesus di dalam hidup Anda. Ya, kalau enggak, ya jangan mengatakan bahwa
ia ada di dalam Anda. Ya, nah, saudara, bagian terakhir, saudara. Ya, nah, dia mau Anda mau menjadi keledai. Apa sih Pak maksudnya? Ya lah, menjadi keledai itu apa? Ya, nah, Anda akan mengalami kemuliaannya bila menjadi pembawa Yesus atau Kristoferus. Seperti kemuliaan seekor keledai muda yang dipakainya memasuki Yerusalem. Ya, baca ayatnya. Nah, ini ada ayat terakhir malam hari ini. Markus 11 ayat 7 sampai 10. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dia dari belakang berseru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Nah, lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus. Ya. Lalu Yesus naik di atasnya. Jadi untuk memanifestasikan Yesus, dia mau ubah Anda nih sekarang. Anda diubah jadi keledai. Amin. Nah, orang kadang-kadang nggak enak ya. Kalau bicara tentang keledai atau orang bilang mengolok-olok atau menasihati orang, kamu itu dungu kayak keledai gitu ya. Siapa yang pernah ngomong gitu? Sama temennya atau sama anaknya, sama orang itu, kamu tuh dungu kayak keledai gitu ya. Nah, sekarang kok hari ini Tuhan ya mau pakai Anda mau dijadikan seperti keledai. Apakah Anda mau diolok-olok seperti Anda mengolok-olok teman Anda dungu itu? Enggak, saudara ya. Kenapa Tuhan pilih keledai, saudara? Nah, kenapa Tuhan pilih keledai? Ya, nah, saudara, memang pada saat itu, ya, untuk kendaraan orang berjalan itu mereka mau pakainya keledai saat itu ya. Keledai itu dijadikan sarana tunggangan, ya. Nah, dan Tuhan Yesus memilih satu keledai, seekor keledai, ya. Keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi oleh orang, ya. Nah, bicara belum pernah, artinya belum punya pengalaman, betul? Nggak tahu caranya. Dia belum pernah membawa orang itu belum pernah. Keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Ya. Nah, di sini saudara, keledai ini akhirnya dibawa kepada Yesus. Ketika Yesus mendapatkan keledai itu, dia naik ke atas keledainya. Ketika dia naik, dia masuk kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk Yerusalem itu bawa kain-kain yang mahal-mahal itu dihamparkan semua di jalan itu. Lalu keledai itu dengan enaknya menginjak-injak itu semua kain yang mahal-mahal itu ya. Pertanyaannya, ya kalau hari ini mungkin ada kuda gitu ya, atau binatang apa gitu, lalu injak itu pakaian Anda yang mahal gitu kalau macam itu. Kira-kira Anda usir nggak? Anda usir nggak? Tahu ada ayam masuk itu ya ke rumah itu. Lalu injak gaun pesta Anda itu, yang Anda beli 10 juta atau 20 juta itu. Lalu ayam itu menari-nari di atas gaun Anda gitu loh. Kira-kira Anda usir nggak? Atau Anda malah bilang gitu, bagus ya, kamu pinter ya, gitu, Coba. Kira-kira. Tapi Anda perhatikan ya, ketika Yesus masuk, itu dia menghamparkan semua baju-baju yang indah-indah itu ditaruh di jalan, betul nggak ya? Yang injak siapa? Yang injak keledai itu. Kenapa keledai itu boleh menginjak-injak sesuatu yang mahal itu? Karena keledai itu ada yang menungganginya. Siapa yang menungganginya? Yang menungganginya adalah Yesus. Apa yang bisa kita ambil pengertiannya?
Anda mau dimuliakan lebih dari semua yang termulia di muka bumi ini. Sehingga semua yang paling mulia, yang termulia di muka bumi itu, boleh Anda injak ada di bawah kakimu. Nangkap? Nangkap nggak maksudnya? Ya, sekali lagi ya. Anda mau ya, menjadi satu pribadi seperti keledai ini loh. Yang boleh menginjak sesuatu yang mahal-mahal, yang terindah menurut versi mereka pada waktu itu. Hidupmu akan diangkat, dimuliakan Tuhan, melebihi semua kemuliaan kemilau dunia ini. Semua ada di bawah kakimu. Tapi dengan syarat satu. Anda harus rela ditunggangi Yesus. Mau ditunggangi Yesus? Halo? Mau ditunggangi Yesus enggak? Ketika Yesus naik keledai itu, arahnya siapa yang menentukan? Arahnya siapa yang menentukan? Yang menunggangi. Amin? Nah, istilah menunggangi itu kan sekarang istilah dalam politik disebut provokator. Diprovokasi gitu kan, ditunggangi itu. Oh. Supaya agak sedikit inilah kebuka. Ditunggangi Yesus. Nah, hidupmu ditunggangi Yesus. Mulai katakan ya pada dirimu sendiri, Tuhan, aku mau jadi keledai yang engkau tunggangi. Sehingga engkau yang mengarahkan, mengendalikan seluruh arah hidupku ini. Aku enggak punya keinginan sendiri loh. Aku menurut sama engkau. Sampai semua boleh melihat engkau yang besar ketika naik aku. Betul? Semua mulut ngomong apa? Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terjadi manifestasi Yesus itu. Nah, melalui apa? Kalau keledainya tadi itu loh. Ya, coba nanti malam mulai renungkan. Tuhan, kapan aku bisa jadi keledai tungganganmu? Ya, jadi keledai. Ya, nanti kalau sudah ngalami, mulai cerita. Anda boleh japri ke saya gitu ya, Pak Gideon. Pelajaran hari ini walaupun sulit untuk diterima, tapi akhirnya saya ngerti setelah ilustrasi keledai ini loh. Dan ini sangat memberkati saya juga. Ya, ketika Anda mau dipakai oleh Tuhan. Jadi keledai tunggangan Yesus. Jadi rumahnya Yesus. Biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Memanifestasikan Yesus itu enggak sulit. Amin. Terjadi, dunia boleh melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup Anda. Amin. Oke, saudara, tentang manifestasi Yesus sudah selesai malam hari ini. Ya, besok kita akan masuk tema yang baru tentang generasi pengangkatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.